Baik, hari ini kita akan membahas akuntansi perpajakan khusus buat aset gitu ya. Ada dua bagian yang perlu saya jelaskan. Yang pertama adalah aset tetap, kemudian nanti adalah aset tidak berwujud. Jadi ini satu kombinasi yang ada di dalam satuan aset, termasuk di dalamnya sebenarnya adalah aset hak guna. Itu maksudnya dalam aset yang tidak berwujud ya. Kita mulai dulu dari yang namanya aset tetap atau aset berwujud. Nah, di sini nanti kita akan melihat bagaimana perlakuan akuntansi atas aset tetap tersebut dan juga bentuk penyusutannya seperti apa, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud. Jadi, saya buat dalam satu kesatuan aja untuk nanti bisa kita tentukan seberapa besar koreksi fiskal yang terjadi jika ada perbedaan menurut akuntansi dan perpajakan. Oke, jenis dari aset tetap yang kita miliki di sini ada yang berwujud dan yang tidak berwujud ya. Kita bahas dulu yang berwujud, yang bentuknya seperti tanah, bangunan, kendaraan, mesin, dan peralatan ya. Dalam aturan perpajakan kita mengenal pakai golongan, sistem golongan. Kemudian tidak berwujud, dia menggunakan satu kelompok usia saja, di mana bisa dalam bentuk goodwill, bisa hak paten, franchise, trademark, maupun copyright. Ya, konsep dasar yang kita dapatkan dari yang namanya aset tetap itu adalah harga perolehan atau harga beli, di mana harga perolehan merupakan harga yang dicatat pada saat satu aset tersebut dibeli, kemudian aset tersebut dikirim, termasuk dengan asuransi pengirimannya, kemudian aset tersebut disetting, baik itu pemasangan, uji coba, sampai dia bisa digunakan. Bahkan sebelumnya, ketika ada survei, ketika ada jasa dan sebagainya, itu juga masuk dalam satu kesatuan yang namanya harga perolehan aset tetap. Jadi, seluruh biaya yang terjadi bukan cuma pembelian, tetapi sampai aset tersebut siap digunakan. Itu namanya harga perolehan aset tetap. Nah, contohnya apa? Misalnya tahun 2025 PT Chandra beli kendaraan operasional itu 250 juta, belum termasuk PPN gitu ya. Katakanlah PPN-nya kita pakai aturan terbaru 11% atau 11 per 12 ya. Maka total uang yang keluar adalah 277.500. Di mana harga kendaraan operasionalnya 250 juta, pajak pemasukannya 27,5 juta. Tapi kalau dia non PKP, maka pajak masukannya tidak boleh diikutkan, tapi dia menjadi satu kesatuan sebagai harga kendaraan. Ya, jadi total yang dikeluarkan akan sama. Ya. Kalau pakai impor bagaimana? Sama juga ya. Kalau misalkan contoh impor nilainya 200 juta, ada PPN efektif, maka nilai dari PPN-nya ada 22 juta, yaitu 11% dari nilai barang yang diimpor. Kemudian nanti juga masih ada PPh 22 ya, pajak dibayar di muka sebesar 2,5% karena dia punya angka pengenal impor ya, maka dia dikenakan tarif yang kecil yaitu 2,5 sebesar 5 juta sehingga total yang dibayar juga menjadi 227 juta total keseluruhannya. Nah, apa yang perlu kita catat atau hal penting apa yang perlu kita perhatikan di sini adalah berdasarkan ketentuan dari Undang-Undang HPP nomor 7 tahun 2021 ya, di mana ada transisi dari penilaian PPN atau tarif PPN yang tadinya 11% menjadi tarif efektif yaitu 11 per 12 kali 12%. Ya. Karena dia belum full 12%, jadi dia masih bentuk proporsi, sehingga kalau kita hitung-hitung lagi sebenarnya lebih efektif kenanya seperti kayak 11% gitu. Tarif penuh 12% itu belum dilakukan secara nasional, jadi masih bertahap, jadi melihat kondisi perekonomian yang ada dulu. Nah, kalau ada aset tetap, berarti ada penyusutan. Ya, karena setiap aset tetap itu pasti ada nilai depresiasinya. Secara akuntansi, dia punya metode tiga, yaitu garis lurus, saldo menurun, dan unit produksi. Tetapi untuk metode perpajakan, kita hanya mengakui dua saja, yaitu garis lurus
untuk yang tipe bangunan maupun non-bangunan, sedangkan saldo menurun untuk yang sifatnya non-bangunan, misalnya mesin, kendaraan, dan sebagainya. Nah, dalam perpajakan juga tidak mengenal nilai residu atau nilai sisa. Jadi semua nilai residunya adalah nol. Dengan masa manfaat itu sudah ada ketentuan undang-undang yang berlaku, yaitu kelompok satu 4 tahun, kelompok 2 8 tahun, kelompok 3 16 tahun, dan kelompok 4 20 tahun. Sedangkan untuk bangunan, dia bagi menjadi dua kelompok saja, yaitu bangunan permanen yang dia berdiri di atas suatu tanah, yaitu nilainya 20 tahun masa manfaatnya, tetapi bangunan non-permanen cuma punya masa manfaat 10 tahun. Misalnya kita punya kapal apung, kemudian restoran apung, ya, itu masuk masa manfaatnya cuma 10 tahun. Nah, berapa besar tarifnya itu sebenarnya tinggal nilainya 100% dibagi dengan masa manfaatnya. Jadi kalau kelompok satu garis lurus, karena 4 tahun berarti 100 dibagi 4 berarti setiap tahunnya dia depresiasi 25%. Nah, apa bedanya ini dengan akuntansi? Kalau di akuntansi kita menghitung dulu nilai residunya. Jadi ya, nilai aset dikurangi nilai residu baru dibagi dengan masa manfaat. Dan masa manfaat di akuntansi tidak kelipatan 4, kadang ada yang 5 tahun, 10 tahun gitu ya. Jadi karena tidak sama ini membuat adanya perbedaan namanya deferred tax asset maupun deferred tax liability. Contoh ya, contoh penyusutannya. Misalnya sebuah perusahaan membeli gedung pada tanggal 1 Januari 2025 nilainya 900 juta. Kemudian secara akuntansi umurnya 30 tahun. Tapi kalau pajak dia punya usia manfaat bangunan itu 20 tahun. Let's say kita punya nilai residunya sama, nol gitu ya. Maka secara akuntansi dia akan disusutkan 900 juta dibagi 30 tahun. Jadi per tahunnya kena 30 juta untuk depresiasi. Sedangkan menurut perpajakan, karena 20 tahun, tarifnya 5%, berarti 5% kali 900 juta, maka penyusutan menurut pajak adalah 45 juta. Sehingga di dalam laporan koreksi fiskal nanti akan ada penyusutan yang ditambahkan sebesar 15 juta, yaitu selisih dari pajak dikurangi akuntansi, dan karena nilai pajak lebih gede, maka ada koreksi negatif, artinya menurunkan nilai laba fiskal perusahaan. Sebaliknya, kalau secara akuntansi nilainya lebih besar, maka dia ada koreksi positif, berarti menambah nilai pajak, nilai laba dari perusahaan berjalan. Nah, boleh nggak umur manfaat itu berubah ya? Secara ketentuan sebetulnya boleh, tapi sekali berubah dia tidak boleh dirubah lagi. Contoh misalnya mobil box itu umurnya 10 tahun, katakanlah nilainya 150 juta, kemudian dilakukan revaluasi, ada perbaikan 25 juta, kemudian masa manfaatnya nambah 3 tahun ya. Jadi dianggap sebagai tambahan aset tetap, kemudian ikut disusutkan kembali. Jadi 25 jutanya nambah sebagai biaya mobil, tapi di penyusutannya juga ditambahkan, sehingga nanti pada akhir periode dia akan jadi nol. Sampai situ jelas ya? Nah, secara akuntansi dan perpajakan, kita punya banyak perbedaan. Yang pertama, secara dasar nilai, akuntansi melihat nilai tunai pada saat perolehan, sedangkan secara pajak dia akan melihat berapa sih harga wajar di pasarnya. Jadi, berapa valuasi yang ada di pasar itu yang akan menjadi dasar penilaian. Sedangkan untuk masa manfaat, akuntansi melihat berdasarkan estimasi dari manajemen. Contoh misalkan kendaraan mobil motor dia pasti kelipatan 5 mengikuti usia STNK. Tapi kalau perpajakan kita punya aturan Menteri Keuangan. Dari golongan 1, 2, 3, 4 itu semuanya kelipatan 4 dan yang terakhir kelipatan 5 atau 20 tahun. Nilai residu secara akuntansi boleh diakui dan boleh direview setiap tahun. Tapi dalam perpajakan tidak ya. Nilai residunya adalah nol ya. Kemudian untuk penyusutan, nilai penyusutannya kapan atau mulai digunakannya kapan? Pada saat aset sudah siap digunakan. Sedangkan kalau perpajakan tidak, pada saat kita beli, kita akuisisi, di situ sudah boleh dipakai sebagai penyusutan. Metodenya kurang lebih sama, perbedaannya adalah tidak ada unit produksi, ya.
Dan kalau di dalam perpajakan dia sesuai dengan kelompok masa manfaatnya. Nah, di bagian yang pertama ini akan ada latihan soal. Tadi kan saya sudah kirimkan di dalam WhatsApp grup ya. Nanti silakan dicek. Nah, soal latihan ini silakan kalian coba. Nanti kalian coba kerjakan, jawab dan disubmit di UVC. Ya. Yang pertama kita bicara mengenai pembelian aset dengan masa manfaat 5 tahun. Ya. Dan otomatis di situ akan ada perbedaan depresiasi ya menurut perpajakan dan akuntansi. Karena menurut akuntansi dia 5 tahun, menurut perpajakan tidak ada yang berusia 5 tahun. Dia masuknya golongan satu misalkan 4 tahun atau golongan 2 8 tahun. Ya, pilihlah salah satu, kemudian hitung perbedaan menurut akuntansi dan perpajakan. Yang kedua, terkait dengan sewa, ya, ada masa manfaat 10 tahun, ya, kemudian dia menggunakan metode garis lurus, ya. Metode garis lurus tidak masalah, tetapi yang jadi masalah adalah masa manfaatnya tidak ada yang 10 tahun menurut pajak. Sehingga di sini akan ada perbedaan menurut akuntansi dan menurut perpajakan. Bisa ya, dua soal ini kira-kira bisa dipahami untuk latihan pribadi, atau ada yang mau ditanyakan dari soal nomor satu dan soal nomor dua? Pak, mau tanya. Ya. Berarti kan kalau itu masa manfaat 5 tahun, kita langsung masukin kelompok 2 ya, Pak? Iya, yang nomor dua ya. Nomor dua kan 10 tahun, berarti masuknya golongan dua, 8 tahun aja. Jelas? Ada lagi? Pak, maaf, 10 tahun bukannya masuk ke kelompok 3, Pak? Gimana Valeri? 10 tahun masuk ke kelompok tiga. Iya. Kelamaan dong, kalau kelompok tiga berapa? 16 tahun. Bedanya 6 tahun. Yang paling mendekati 8 tahun aja, 2 tahun aja. Kalau yang nomor satu kan 5 tahun, yang paling mendekati kan golongan satu tuh, 4. Kalau ke golongan 2 dia nambahnya 3 tahun kan, selisihnya 3 tahun, sedangkan ke golongan satu selisihnya 1 tahun. Kita coba yang selisihnya kecil aja supaya nanti perhitungannya lebih gampang lah. Kalau kita mau lihat perbandingannya kan lebih enak kalau dia kelihatan nggak terlalu jauh. Misalkan bedanya cuma setahun untuk pengalokasiannya di koreksi fiskalnya. Sedangkan kalau di nomor 2 berarti perbedaan alokasi koreksi fiskalnya hanya berlaku untuk 2 tahun terakhir aja. Oke, berarti kita cari yang selisihnya paling mendekati ya, Pak? Iya. Oke, makasih, Pak. Mm-mm. Saya tentukan aja deh untuk yang nomor satu ini berarti yang golongan satu, yang dua berarti golongan dua, yang mendekati itu. Jelas ya? Kemudian berikutnya soal yang ketiga ya. Soal yang ketiga di sini sudah ada perhitungan dengan garis lurus, tapi ini itemnya agak banyak ya. Misalnya selain mesin dan kendaraan masuk kategori kelompok 2, komputer dan peralatan kategori kelompok satu, sedangkan gedung kategorinya bangunan permanen. Nah, udah tuh ada datanya. Silahkan kalian nanti hitung bagaimana perbedaan biaya penyusutan menurut akuntansi dan juga menurut perpajakan dan koreksi fiskalnya gimana? Apakah positif atau negatif? Ya. Kenapa ini perlu? Karena ini akan kalian temui di lapangan. Itu pasti ketika bikin laporan corporate tax atau PPh badan, kalian harus menghitung depresiasi antara nilai akuntansi dengan perpajakan. Seandainya perusahaan pakai aturan depresiasinya sama dengan perpajakan, itu nggak masalah ya. Berarti tidak ada perbedaan dalam koreksi fiskal. Tetapi tidak semua perusahaan pakai aturan yang sama. Jadi mereka selalu menggunakan aturan yang berbeda-beda. Misalnya akuntansi pakai 5 tahun, 10 tahun, tapi kalau pajak dia harus ngikutin aturan golongan. Tiga soal itu ya. Nanti silakan mahasiswa boleh isi, kemudian saya sudah taruh di sesi 9 di UVC-nya ya. Di sini upload tugas akuntansi pajak atas aset. Nanti silakan dikerjakan di upload. Kemudian saya kasih waktunya sampai besok malam. Besok malam ya, bukan hari ini, besok tapi jam 23.59 besok malam. Itu untuk yang di tugasnya tadi. Cukup jelas? Oke, sebelum saya ke aset tidak berwujud, ada yang mau ditanyakan mengenai aset tetap, aset berwujudnya?
Ada? Oke, baik. Kalau tidak ada, saya bergeser ke materi mengenai intangible asset atau aset tidak berwujud. Ya. Bentuknya apa sih? Bisa brands atau hak paten, bisa knowledge management, bisa goodwill, bisa trademark gitu atau copyright gitu. Nanti kita akan lihat seperti apa perbedaannya. Jadi saat ini kalau kita masuk di era digital, kira-kira aset tidak berwujud apa yang sering muncul di keseharian kalian? Kira-kira apa? Aset tidak berwujud yang ada di sekeliling kalian sekarang ini. Contoh-contoh, siapa yang bisa tahu? Hak cipta sih, Pak. Apa? Hak cipta. Bisa. Terus apalagi? Selain itu apalagi? Hak cipta, selain hak cipta apalagi? Merek dagang, Pak. Betul, merek dagang atau franchise itu cukup banyak di sekeliling kita. Apalagi selain itu? Yang ada di Aplikasi, Pak. ya, kenapa Princess? Aplikasi. Aplikasi aplikasi itu masuk ke inventory ya biasanya dia. Yang ada di slide kalian ini loh. Apa Paten, tuh? Pak. Kenapa? Paten. Hmm. Hak paten, iya. Yang ada di depan slide kalian ini loh. Nggak kelihatan ya? Kripto, Pak. Yes, Bitcoin. Bitcoin kenapa disebut aset digital? Karena kalian sendiri nggak punya kan barangnya. Ada emas, emas digital. Itu juga aset tidak berwujud loh. Ada barangnya, ya itu aset yang berwujud. Tapi ada juga yang versi digitalnya kan. Kalau di Eropa Bitcoin kalian pegang, tapi kalau di Indonesia kayaknya enggak deh gitu. Jadi Warkat juga begitu ya. Termasuk kepemilikan investasi itu kan ada yang Warkat dan non Warkat. Itu juga ada sistem digitalnya. Itu juga menjadi satu bagian aset tak berwujud. Karena kalian nggak pegang fisiknya. Ya, tapi dia barangnya sebetulnya ada. Karena kalian nggak pegang aja. Jadi termasuk aset tidak berwujud. Oke, aset tidak berwujud itu sebenarnya aset yang sifatnya non fisikal, tapi dia punya masa manfaat masa depan, ya. Artinya di masa depan dia bernilai, dia boleh diakui sebagai aset. Contohnya adalah hak paten, hak cipta, goodwill maupun franchise gitu ya. Yang tidak termasuk di sini adalah surat berharga atau hak atas mineral, karena sebenarnya dia punya underlying aset, ada barang fisiknya, ya. Contoh SBN atau ORI, sebetulnya ada barang fisiknya ada. Kalau kalian minta ada, jadi nggak masuk dalam aset intangible. Kemudian kalau dalam perusahaan teknologi itu juga ada, ya. Misalnya teman aplikasi yang sifatnya embed dalam sebuah sistem. Misalkan contoh kalau di kita itu portal, ya UVC dan sebagainya itu juga bisa. Itu menjadi aset tidak berwujud. Nah, secara akuntansi ya, aset tidak berwujud itu bisa dihitung biaya perolehannya, yaitu biaya pembuatan atau pembelian termasuk biaya impor dan pajaknya. Dan sampai aset tersebut siap digunakan. Termasuk di dalamnya apakah biaya pelatihan karyawan itu bisa dinilai? Menurut kalian boleh masuk atau enggak sebagai nilai perolehan? Biaya pelatihan karyawan, training, masuk enggak sebagai komponen aset tidak berwujud? Menurut kalian dihitung atau enggak? Ini kalau kalian bikin franchise, contoh apa ya yang paling gampang di depan kampus itu ada apa sih? Oh, kopi kenangan. Nah, kalian beli brandnya kopi kenangan. Kalian cuman pesan tempat, nanti semua barang dikirim dari kopi kenangan, terus baristanya di training kan sama mereka. Dan biaya yang kalian bayar untuk franchise itu kan termasuk untuk training barista. Jadi sebetulnya kalau kita bicara nilai perolehan itu termasuk dengan biaya pelatihan karyawannya. Kenapa? Karena sampai aset tersebut siap untuk dipakai.
Nah, apa bedanya aset tidak berwujud dengan yang berwujud? Ya, kalau yang tidak berwujud, maka dia tidak menggunakan kata depresiasi. Karena depreciable itu mengandung arti dia punya underlying aset. Tapi kalau tidak berwujud atau intangible, maka dia pakai nama yang lain yaitu amortisasi. Secara nama berbeda, tetapi secara perhitungan sebetulnya sama. Ya, sebetulnya sama. Kemudian metode apa yang boleh digunakan di amortisasi? Kurang lebih juga sama, ya. Kurang lebih sama, ya. Bedanya apa? Secara konteks perpajakan dia punya kelompok yang sendiri. Contoh misalnya gitu ya. eh, Kasusnya PT Samudra. PT Samudra itu adalah suatu waralaba dari yang namanya kopi kenangan. Aslinya kan dia namanya PT Samudra. Dia harga perolehannya 200 juta dengan disusutkan metode garis lurus 4 tahun, maka amortisasi dan jurnal tahun pertama dia bisa dihitung. Karena jurnal amortisasinya menggunakan metode yang sama dengan perpajakan, yaitu 4 tahun, sama dengan golongan satu, maka tidak akan ada perbedaan nilai amortisasi menurut akuntansi dan perpajakan. Ingat ya, metodenya garis lurus, akuntansi dan pajak sama-sama mengakui. Kemudian masanya 4 tahun, berarti akuntansi dan pajak juga sama-sama mengakui. Jadi tidak ada selisih, tidak ada koreksi fiskal atas kasus PT Samudra atau bentuk waralaba dari kopi kenangan. Kemudian perbandingan antara komersial dan fiskalnya seperti apa? Kalau tidak diamortisasi, ya misalkan contoh goodwill menurut SAK, sedangkan pajak itu diamortisasi, maka di situ akan ada selisih yang namanya koreksi fiskal positif. Sedangkan penggunaan metodenya itu lebih cenderung fleksibel ya kalau di akuntansi, sedangkan kalau di dalam peraturan perpajakan dia sudah ditentukan oleh PMK tadi. Dia hanya boleh pakai dua metode yaitu garis lurus dan saldo menurun dengan umur manfaat yang sudah ditetapkan juga oleh peraturan Menteri Keuangan. Selain daripada aset yang kita bicarakan tadi, ada aset tidak berwujud lain yang juga kita bisa temukan di area pertambangan, yaitu dari sumber alam. Nah, di dalam akuntansi, kita mengenalnya dengan sistem depresi. Depresi itu sebetulnya sama, depresiasi, tapi untuk aset yang berasal dari sumber daya alam. Tapi dalam perpajakan dia masuk dalam satu kelompok yang sama yaitu amortisasi. Jadi depresiasi itu kan dibagi menjadi tiga ya. Untuk yang berwujud itu depresiasi, kemudian untuk yang tidak berwujud namanya amortisasi, sedangkan untuk bahan-bahan tambang namanya depresi. Secara akuntansi begitu, tapi pajak cuma kenal dua yaitu depresiasi dan amortisasi. Nah, apa yang bisa kita ambil kesimpulan dari aset tidak berwujud ini? Yang pertama, aset tidak berwujud itu punya perlakuan yang berbeda secara akuntansi dan perpajakan. Sedangkan untuk pengalokasian metode amortisasinya itu sama ya, seperti depresiasi dan dia mencerminkan pola manfaat ekonomi yang mirip juga dengan depresiasi. Perbedaan yang muncul yaitu misalkan beda waktu. Contoh misalkan yang satu 4 tahun, kemudian satu 5 tahun, kemudian metode yang digunakan misalkan garis lurus, kemudian atau saldo menurun atau bahkan mungkin nilai residu gitu ya. Maka itu akan menjadi poin perhitungan di dalam beda fiskal atau koreksi fiskal. Itu ya untuk aset tidak berwujud. Nah, untuk tidak berwujud saya tidak menggunakan pelatihan. Jadi latihannya hanya satu aja, tapi ada tiga item ya yang ada di aset tetap berwujud tadi yang pertama. Oke, itu saja dari saya untuk materi akuntansi perpajakan kita di malam hari ini. Apakah ada yang mau ditanyakan dari mahasiswa terkait dengan materi yang kita bahas baru saja di kelas? Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Oke. Baik, kalau tidak ada, jangan lupa tugasnya dikerjakan, kemudian diuploadnya di UVC. Saya kasih waktu sampai besok malam. Dan untuk sesi hari ini nanti saya akan berikan rekamannya, kemudian nanti kita akan ketemu lagi di sesi kuliah minggu depan di waktu setelah kita kuliah Financial Technology dan Data Analytics.
Oke, itu saja dari saya.